Yang saya hormati Bapak Lurah Pesani, Bapak Rahman, alhamdulillah hadir pada kesempatan ini di Masjid Al-Mustaqim. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka agama, alim ulama yang sama-sama dimuliakan Allah yang saya hormati, dan segenap pengurus Masjid Al-Mustaqim yang saya hormati, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati hati saya, dan segenap hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan ini dapat hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam lalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang saya hormati, hari ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, di mana semua umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama, baik di masjid maupun di lapangan, dan akan menjalankan akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Pada hari yang ini juga di Padang Arafah, perlu kita ketahui, sedang melaksanakan ibadah haji, puncaknya di Armina, yaitu Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Di sana suntuk Mekah, mereka sedang berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji di seluruh dunia.
untuk menunaikan ibadahnya. Kita doakan semoga melaksanakan ibadah haji tahun ini, di mana kita telah tahu bahwa selama 2 tahun ini kita terhalang oleh pandemi COVID-19 dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Allah jadikan hajinya dan tahun ini haji yang mabrur dan mabrur, dan semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan hingga kembali ke negaranya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku pengurus Masjid Al-Mustaqirin dan segenap panitia Idul Adha Masjid Al-Mustaqirin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, perihal pelaksanaan pembangunan sampai dengan saat ini. Kami telah melaksanakan pembangunan dengan menelan biaya yang bapak-bapak sedekahkan kepada kami, dan bapak perlu untuk mengetahuinya. Dari pertama kami untuk melaksanakan pembangunan ini, dari kas pertama adalah, maaf ini sudah berapa kali saya sebutkan, pertama kali adalah 65.361.500. Kemudian selama kurang lebih 4 tahun kami berkeliling untuk memohon bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian, yaitu sebesar 990.986.500. Jadi masjid kita ini takutnya ada yang bertanya sudah menghabiskan biaya berapa. Dan alhamdulillah untuk pembangunan sampai saat ini kita masih berjalan, dan sudah menelan biaya sekitar 1 miliar 1.026.862.000. Jadi sampai saat ini bahwa pembangunan masjid kita sudah menelan biaya 1.026.862. Dan sekarang sampai dengan saat ini kita masih mempunyai dana sekitar 11.986.000 rupiah. Alhamdulillah kita masih punya dana, yang tentunya kita masih memerlukan biaya yang besar. Kami mengharapkan dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kepercayaan Bapak Ibu, para jamaah sholat Idul Adha yang telah menitipkan sedekah jariyahnya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang telah memberikan sedekah jariyahnya dapat melihat dan menggunakan fasilitas Masjid Al-Mustaqirin ini adalah sebagai sarana ibadah, termasuk pengajian dan tausiah yang di dalamnya. Yang ketiga, dan lupa kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada donatur dan seluruh panitia kepengurusan yang dengan penuh ketulus ikhlasan telah membantu dan terselenggaranya sholat Idul Adha ini. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menerima tetap amal ibadah kita sebagai amal saleh yang
diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan atas nama panitia dan segenap pengurus Masjid Al-Mustaqirin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha dan pengajian-pengajian yang lainnya atas segala kekurangan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin
وأطيعوا جميعا رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي بوصية الصالحة ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الاسلام والمسلمين والمسلمات وسيرهم سير من تمسك بالدين القويم. رب اغفر لنا والمسلمين منك بخير يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ضامن الطغيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى الرحمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semenjak sore sudah terdengar suara takbir, suara tahmid dan tahlil menyambut dengan sukaria kedatangan Idul Adha yang mubarak. Syukur alhamdulillah sudah kita ungkapkan dan sepantasnya kita ucapkan dalam lisan kita, karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, dan tentunya alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mustaqbil yang sangat kita cintai ini. Semoga ini menjadi sebuah motivasi kita untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga, selalu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah, serta kita harus bisa menghindari dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, baik yang makruh maupun yang haram. Semoga dengan wasilah ketakwaan dan keimanan kita menjadi wasilah Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan, kita diberikan keberkahan, dan kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah sebuah hari raya yang di dalamnya memiliki sebuah monumental yang sangat bersejarah dalam peradaban hidup manusia. Peristiwa itu telah diabadikan dalam sebuah ritual ibadah, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kedua peristiwa itu menjadi nilai keteguhan yang didasari dengan sebuah keimanan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam dan merupakan rukun Islam yang kelima yang harus kita laksanakan bagi orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hijul baiti man istata'a, melaksanakan ibadah haji dan pergi ke sana dengan kemampuan yang cukup. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Di dalam kitab Taisir Man fi Tafsiril Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah kewajiban kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan menggunakan kendaraan apapun, baik menggunakan pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Semua dikerjakan dengan penuh perjuangan, penuh mental, penuh psikis dan
menunjukkan sebuah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saksikan di media sosial, di media televisi, bahwa pada hari ini jutaan umat Islam di seluruh pelosok dunia semua berkumpul di kota tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka memfokuskan diri untuk melaksanakan ibadah. Mereka rela meninggalkan segala atribut-atribut keduniawian. Mereka rela meninggalkan segala aktivitas-aktivitas yang biasa dia lakukan. Mereka juga rela meninggalkan segala seluruh keluarganya. Ini yang harus kita dalami dan yang harus kita resapi di dalam kehidupan kita. Karena dengan keimanan yang kuat, tentu ibadah haji tidak akan kita laksanakan. Tetapi keimanan dan ketakwaan telah tertanam di dalam diri kita. Insya Allah kita akan bisa melakukan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka yang di sana juga khusyuk ketika melaksanakan ritual ibadah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mereka semua seraya melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, selanjutnya kita yang berada di Kampung Beji Desa Kosambi dan yang berada di Indonesia pada umumnya, kita diperintahkan untuk melaksanakan Idul Kurban, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakan sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Qais bin Katsir, beliau menjelaskan ayat ini merupakan sebuah inspirasi, sebuah motivasi bahwa begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat-nikmat yang bersifat duniawi maupun kenikmatan yang insya Allah kita rasakan di akhirat nanti. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Kita diperintahkan untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, dilanjutkan membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan. Di samping itu pula kita diperintahkan untuk berkurban apabila kita memiliki keluasan rezeki. Hal ini juga didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa memiliki kelapangan rezeki, memiliki harta yang banyak dan berkecukupan, walau butuh, tetapi mereka tidak melakukan ibadah kurban, ya wabana musallana, janganlah mereka mendekati tempat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana implementasi kita? Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ibadah kurban dan ibadah haji ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama adalah bahwa ibadah kurban dan ibadah haji membentuk aktualisasi diri untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat begitu besar pengorbanan yang dilakukan. Mereka dengan rela memberikan sesuatu yang mereka cintai dalam bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka Allah sangat
dahsyat azabnya. Oleh karena itu, kita harus bisa meluangkan waktu kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatkan ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Karena kalau tidak ikhlas, perbuatan itu akan sia-sia. Dan kita serahkan semua diri kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah haji dan kurban itu membentuk sebuah tujuan yang hakiki, yaitu proses sebuah penghambaan. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Yang kedua adalah aktualisasi diri untuk bisa ikhlas dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Keikhlasan merupakan kunci kita untuk mengharap ridhonya Allah. Kalau kita tidak ikhlas, maka ibadah kita akan sia-sia belaka. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yuqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang, tidak akan menerima kurban seseorang, tidak akan menerima haji seseorang, ila man kana lahu khalisan, kecuali ibadah itu diiringi dengan keikhlasan yang sangat tulus, wa batuqiya bihi wajhu, dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah agar kita dijauhkan dari sifat pikir. Karena ibadah kurban dan ibadah haji itu adalah sifatnya saling membantu dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kita semua dalam kebajikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin jamaah salat Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat dan istiqomah kepadanya, untuk selalu ikhlas dalam menjalankan setiap aktivitas kita, dan kita dijauhkan dari sifat pikir. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki sehingga kita bisa berkorban pada ibadah tahun ini. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji kita dalam sejumlah karomah. Dan kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita yang berada di Mekah, khususnya jamaah Al-Mustafirin, khususnya jamaah Indonesia umumnya. Semoga mereka diberikan selalu kesehatan, ketaatan, dan pulang ke Indonesia dengan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hadits wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liqaman liman hajada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tata bil malaikati yursi
Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ta'ala ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ta'ala al-bala'a wal wabaa was-salazila wal-i'ana was-su'al fitnah wal-i'ana ma dhahara minha wa ma batana. Anta Indonesia khassa wa sa'iril biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma qina bi halalika al-haram wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma ij'al idana hadha sa'adata wa qalahuma wa masyaqqata wa tarahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Jaga domba. Siap. Kemana nih ke jero? Dia kemarin pulang. Balik.